Kondisi yang tidak mengenakan sepertinya terus dialami oleh Pak Jokowi belakangan ini dalam kancah perpolitikan nasional. Saya sih sebetulnya tidak mengerti apakah Pak Jokowi merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dengan kondisi yang ada, atau santai-santai saja, atau tidak merasakan terganggu, tidak merasakan apa-apa dengan banyaknya kecaman-kecaman yang terjadi kepada Pak Jokowi dalam situasi politik kita belakangan ini. Baru saja peristiwa yang menggegerkan menurut saya di kampus UGM, dipajang banner baliho cukup besar, anugerah alumnus terburuk yang diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, karena memang Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Itu menurut saya sebuah tamparan keras terhadap Pak Jokowi. Kalau saya dibuat seperti itu, saya tentu akan sangat malu. Alma mater saya mempermalukan saya. Saya tidak mengerti apakah Pak Jokowi merasa malu, merasa tidak nyaman, atau merasa santai dan merasa biasa-biasa aja dengan kondisi ini. Tergantung manusianya seperti apa. Yang kedua, nama Pak Jokowi tidak lagi muncul di dalam Global Leader Approval Rating. Dulu Pak Jokowi masuk salah satu pemimpin dunia yang ratingnya cukup bagus. Tetapi dalam rilis yang disampaikan pada tanggal 7 Desember oleh Global Leader Approval Rating ini, nama Pak Jokowi tidak lagi masuk. Nama Pak Jokowi sudah tidak ditemukan di sana. Artinya secara global nama dan kepemimpinan Pak Jokowi tidak lagi diperhitungkan. Yang masuk di sana Perdana Menteri India, Presiden Meksiko, Presiden Swiss, dan beberapa pemimpin negara lain. Dulu Pak Jokowi ada di sana salah satunya. Sekarang tidak lagi. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Tentu semua itu terjadi karena sikap, tingkah laku, dan perilaku politik Pak Jokowi yang memang menjadi bahasan nasional maupun internasional, menjadi bahasan di negara ini dan bahasan di dunia, yaitu dinasti politik yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan memajukan dan mengizinkan Gibran menjadi calon wakil presiden yang dianggap publik tidak memiliki kemampuan, belum memiliki kapasitas, dan belum waktunya maju sebagai pemimpin setinggi wakil presiden. Bagi publik mungkin Gibran itu baik, sosok yang layak diperhitungkan dalam kancah politik nasional ke depan, belum sekarang. Mungkin sekarang bagi publik, kalau saja Gibran maju menjadi calon gubernur, publik akan melihatnya bagus. Tetapi ketika loncatan itu terlalu tinggi, maka publik melihat ini tidak baik. Apalagi loncatan itu didapat karena keberadaan posisinya sebagai putra Jokowi, sebagai anak presiden. Bukan karena pribadinya, bukan karena prestasi dirinya, bukan karena personalitinya, tetapi karena anak Jokowi, anak presiden. Nah sekarang Pak Jokowi menuai imbas dari apa yang dilakukan. Salah satunya tadi, di tengah publik nasional, nama Pak Jokowi berubah dari yang selama ini dinilai orang baik, bahkan mendekati sempurna sebagai pemimpin, sebagai presiden di antara presiden-presiden yang pernah ada, luluh lantah, rusak. Nama Pak Jokowi tercoreng, bahkan menjadi kecaman publik, bahkan menjadi olok-olokan publik. Bahkan sampai muncul istilah, jangan segibran itulah. Ketika orang mau curang, muncul istilah jangan segibran itulah. Ini kan sebetulnya sebuah ledekan yang sangat memalukan. Tetapi kembali kepada orangnya, Gibran Jokowi apakah merasa nyaman atau merasa terganggu dengan itu? Saya tidak mengerti. Kalau kita lihat, Pak Jokowi maupun Gibran sepertinya tidak terganggu dengan istilah-istilah itu ya. Dan mungkin ya wajar saja tidak terganggu karena ambisi mengubur itu semua. Ambisi mengubur etika, mengubur adab, ambisi mematikan kepatutan. Itu yang terjadi. Dan sekarang kita menyaksikan bagaimana Pak Jokowi dikecam di mana-mana. Di Medan muncul spanduk menolak cawapres asam sulfat. Di kampus UGM muncul baliho besar pemberian anugerah alumnus terburuk kepada Pak Jokowi. Bagaimana nanti dengan daerah yang lain? Apakah akan menyusul memberikan gelar-gelar julukan-julukan tertentu kepada Pak Jokowi maupun Gibran? Kita tunggu. Saya percaya anak-anak muda bangsa kita yang kritis
akan melakukan bukti perlawanan terhadap dinasti politik, terhadap perusakan demokrasi yang terjadi sekarang. Mungkin saja nanti di semua kampus akan beredar hal-hal yang sama. Dan ini akan menandakan bahwa memang publik nasional, publik Indonesia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi.